Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu dalam pembelajaran fisika. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kondisi saat ini, yaitu masih maraknya wabah COVID-19, tentunya hal tersebut jangan sampai menurunkan semangat belajar ya. Mari kita sama-sama untuk terus meningkatkan semangat belajar walaupun harus dilakukan dari rumah. Ini kita akan belajar mengenai tekanan pada zat cair atau yang biasa disebut dengan tekanan hidrostatis. Adapun tujuan pembelajaran dari kegiatan yang akan kita lakukan yaitu yang pertama, mampu menjelaskan konsep tekanan hidrostatis secara benar. Yang kedua, mampu menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis. Yang ketiga, melakukan eksperimen dan mampu menganalisis tekanan hidrostatis pada ketinggian tertentu secara benar. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar berikut. Siapa di sini yang tahu kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh orang dalam gambar? Ya, jawaban yang benar adalah kegiatan berenang. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang suka berenang? Wah, banyak sekali ya. Ketika kalian sedang berenang, pernahkah kalian mencoba untuk menyelam lebih dalam? Ketika kalian menyelam lebih dalam, apa yang kalian rasakan? Apakah dada kalian terasa sesak? Atau telinga kalian terasa sakit? Atau kalian merasa tertekan? Mengapa kalian merasa tertekan ketika berada di dalam air? Sebenarnya siapa yang menekan? Untuk mengetahui jawabannya, yuk simak video ini sampai selesai. Air merupakan salah satu dari jenis zat cair, dan zat cair merupakan fluida. Fluida adalah zat alir atau zat yang dapat mengalir. Fluida yang diam pada suatu tempat atau suatu wadah disebut dengan fluida statis. Karena semua zat, termasuk fluida, memiliki massa dan juga memiliki berat, maka fluida akan menimbulkan suatu tekanan, walaupun fluida tersebut dalam keadaan diam atau statis. Air termasuk ke dalam salah satu jenis fluida. Artinya, jika suatu benda berada di dalam air, baik sebagian ataupun seluruhnya, maka benda tersebut akan mengalami tekanan oleh air. Ketika ada sekantung plastik yang terisi oleh air, kemudian kantung plastik tersebut ditusuk, maka air akan keluar. Nah, hal tersebut terjadi karena membuktikan bahwa air mengalami tekanan. Jadi, ketika ada celah, air akan memancar keluar. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang ditimbulkan oleh fluida atau zat cair yang diam. Tekanan hidrostatis pada suatu titik yang dialami oleh suatu benda di dalam zat cair diakibatkan oleh gaya berat dari fluida itu sendiri yang berada di antara titik tersebut. Semakin dalam posisi suatu titik atau suatu benda dari permukaan, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar karena lapisan air yang menekan benda tersebut semakin banyak. Nah, anak-anak,
anak-anak, di hadapan Ibu sudah ada alat dan bahan eksperimen sederhana yang akan kita lakukan. Eksperimen sederhana ini dilakukan untuk membuktikan faktor apa yang akan mempengaruhi tekanan hidrostatis dalam zat cair. Sebuah botol yang berisi air kemudian diberi lubang pada ketinggian yang berbeda. Dan ternyata pancaran air yang keluar dari tiap lubang itu berbeda. Semakin dalam posisi lubang, maka pancaran air akan semakin jauh. Hal ini menunjukkan bahwa semakin dalam posisi lubang, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Itulah sebabnya mengapa ketika kita menyelam semakin dalam, tekanannya akan semakin besar. Karena tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Secara matematis, besar tekanan hidrostatis dapat ditulis dalam persamaan berikut, di mana pH sama dengan Rho dikali G dikali H. pH adalah tekanan hidrostatis dengan satuan Newton per meter kuadrat. Sedangkan Rho adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Dan H adalah kedalaman dengan satuan meter. Berdasarkan eksperimen sederhana yang sudah kita lakukan, dan juga penggunaan rumus matematis dari tekanan hidrostatis, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa tekanan hidrostatis hanya dapat dipengaruhi oleh jenis zat cair dan juga kedalaman dari zat cair. Berikut ini merupakan penerapan atau pengaplikasian tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bendungan. Dinding bendungan bagian bawah didesain lebih tebal daripada dinding bendungan bagian atasnya. Hal ini dilakukan agar bendungan tetap kokoh, meskipun besarnya deras air pada bagian bawah itu lebih besar daripada bagian atasnya. Kemudian yang kedua adalah tangki tempat penampungan air. Posisi keran pada tangki penampungan air diletakkan pada bagian bawah. Hal ini dilakukan agar air keseluruhannya dapat mengalir, dan juga agar air yang mengalir itu lebih deras, karena semakin ke bawah, tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Nah, supaya lebih paham, yuk langsung saja kita simak contoh soalnya. Suatu kolam renang dengan kedalaman 2 meter diisi dengan air hingga penuh. Massa jenis zat cair 1000 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasi bumi di tempat itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukan besar tekanan hidrostatis pada suatu titik yang terletak pada kedalaman 50 cm dan 100 cm. Nah, untuk menjawab soalnya, kita harus mengetahui variabel-variabel apa saja yang sudah diketahui dalam soal. Diketahui, massa jenis zat cair adalah 1000 kg per meter kubik. Gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Dan kedalaman adalah 50 cm atau sebesar 0,5 meter. Yang ditanyakan adalah berapa tekanan hidrostatisnya? Jawabannya dengan menggunakan rumus dari tekanan hidrostatis, yaitu pH sama dengan Rho dikali G dikali H. pH sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali dengan 10 meter per sekon kuadrat dikali dengan 0,5 meter. Sehingga pH sama dengan 5000 Newton per meter kuadrat. Kemudian, berapakah nilai pH atau tekanan hidrostatis pada ketinggian 100 cm atau 1 meter?
Dengan menggunakan rumus yang sama, kita bisa mengetahui berapa besar tekanan hidrostatisnya, yaitu pH sama dengan Rho dikali G dikali H. pH sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 1 meter. Sehingga pH adalah 10.000 Newton per meter kuadrat. Maka jawabannya, besar tekanan hidrostatis pada kedalaman 50 cm dan kedalaman 100 cm berturut-turut adalah sebesar 5.000 Newton per meter kuadrat dan 10.000 Newton per meter kuadrat. Wah, bagaimana? Mudah kan? Nah, untuk mengoptimalkan pemahaman, kerjakanlah kuis berikut ini dan kumpulkan pada link Google Form yang akan Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp kelas. Seorang penyelam berada di kedalaman 50 meter di bawah permukaan air. Jika massa jenis air sebesar 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat, maka berapakah tekanan hidrostatis yang dialami oleh penyelam? Nah, selanjutnya, mari kita tarik kesimpulan daripada pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Yang pertama, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang ditimbulkan oleh fluida atau zat cair yang diam. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis adalah jenis zat cair dan juga kedalaman dari zat cair. Yang ketiga, semakin ke bawah posisi lubang, maka air yang memancar akan semakin deras. Karena semakin ke bawah, tekanan hidrostatisnya juga akan semakin besar. Dan yang terakhir atau yang keempat, penerapan atau pengaplikasian dari tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temukan pada dinding bendungan dan juga tangki tempat penyimpanan air. Alhamdulillah. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah dengan semangat menyimak pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah Ibu tentukan. Terus semangat untuk belajar dan selalu jaga kesehatan. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat. Akhir kata, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.